jam 10 karena di jadwal saya kira jam 9. Assalamualaikum Bu Citra. Waalaikumsalam. Nggak mau direkam untuk itu sudah saya share di kegiatan. Bu Citra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu dan kesempatan pada kita semua sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan PMO yang terakhir di semester 2 ini, yaitu periode Juni tahun 2024. Terima kasih Bu Citra yang telah mendampingi kami, menyempatkan untuk selalu membersamai kami. Pak Sarwoko juga nanti mau gabung karena ada kepentingan. Kemudian Bapak Ibu Guru, terima kasih sekali yang telah meluangkan waktunya untuk kegiatan ini. Karena saya tahu waktu-waktu ini adalah waktu yang sangat sibuk mempersiapkan rapotan yang hari Sabtu insya Allah mau dibagikan. Sehingga dari
hasil penilaian akhir semester yang anak-anak juga menunggu hasilnya, kemudian memasukkan ke dalam rapot sehingga Bapak Ibu guru sangat sibuk. Terima kasih Bapak Ibu guru. Selanjutnya saya mau memaparkan PMO yang terlihat nih Bapak Ibu nggih? Jadi PMO level sekolah SD Negeri 1 Blumbang, Kecamatan Glego, Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024. Nyekrol itu, bon, nyekrol itu. Misalnya aku ganti rem itu. Kenapa? Harus ganti nyekrol. Oh, jangan buka ini kena mau. Oh, PPT. Oke. Ini. PMO pada tanggal 20 Juni tahun 2024 dihadiri oleh 9 orang. Karena Pak Sarmoko sebagai pengawas kami nanti mau menyusul. Alhamdulillah Bu Citra sudah membersamai kita. Kemudian Pak Emi, ada nggih Pak nggih? Pak Franky ada, Pak Heru, Bu Mon, Bu Sri Lestari, karena hari ini ada lomba PKK sehingga mohon izin. Bu Tari itu guru kelas 2. Tapi kemarin sudah melaporkan semua aktivitas progres anak-anak tentang literasi. Kemudian Pak Tri ada nggih? Pak Azhar Catur dan Mbak Afina Faza Fatul Jannah. Alhamdulillah. Kalau dulu komite pembelajarnya adalah 3 orang, Pak Emi, Pak Franky dan saya. Kemudian karena kita harus saling komunikasi, koordinasi dan saling bekerja sama sehingga seluruh warga di SD Negeri 1 Blumbang adalah merupakan komite pembelajaran untuk memajukan pembelajaran di SD Negeri 1 Blumbang. Sedangkan topik dan subtopik yang dipilih oleh sekolah untuk dijadikan prioritas selama 6 bulan ke depan itu kemarin waktu PMO di bulan Februari. Kita mengambil topik yang pertama adalah peningkatan kapasitas guru. Sedangkan subtopik pertama adalah forum diskusi dan berbagi antar guru. Kemudian topik yang kedua adalah implementasi pembelajaran di kelas.
subtopik 2, metode mengajar yang beragam. Di sini saya tidak lagi menampilkan kenapa kita mengambil topik itu, karena kemarin sudah ditampilkan dan sekarang tinggal melanjutkan, karena melanjutkan hasilnya. Kenapa mengambil topik ini? Kita mengambil dari rapot pendidikan kita, yaitu tahun 2023, bahwa terjadi penurunan kapasitas gurunya menurun, kemudian kurang menggunakan metode mengajar yang beragam. Sehingga kami mengambil topik duanya dan saling berkaitan, yaitu peningkatan kapasitas guru melalui forum diskusi dan berbagi antar guru, yaitu dengan wadah atau diwadahi dalam komunitas belajar. Karena kebetulan di pengelolaan kinerja, topik yang saya ambil adalah aktivasi komunitas belajar, sehingga antara rencana kerja saya di satuan pendidikan ini dengan PMO yang kita laksanakan, insya Allah sejalan. Artinya sejalan apa? Kita sekali berjalan, kita terpenuhi dua-duanya, yaitu dari rencana kerjanya terpenuhi, dari PMO-nya juga terpenuhi. PMO itu untuk menyelesaikan apa yang kita hadapi di SD Negeri 1 Melumbang. Kemudian dari refleksi pelaksanaan PMO 2 bulan yang lalu, yang pertama, Kombel sudah berjalan secara rutin dan berkesinambungan meski pernah sedikit terkendala kegiatan yang bersamaan. Kenapa? Direfleksi PMO bulan lalu itu langsung kita ke Kombelnya, yaitu ke wadahnya. Karena di Kombel itu kita membahas 2 topik tersebut, yaitu topik peningkatan kapasitas, yaitu melalui forum diskusi dan berbagi antar guru, berbagi praktek baik antar guru, dan yang kedua implementasi pembelajaran di kelas, metode mengajar yang beragam. Oke. Jadi Kombel sudah berjalan secara rutin dan berkesinambungan meski pernah sedikit terkendala kegiatan yang bersamaan. Tentunya kegiatan yang kedinasan. Kalau yang tidak kedinasan, kita tetap melaksanakan. Misalnya ada satu guru yang tidak bisa ikut seperti PMO hari ini, itu tidak masalah karena nanti ada rekaman atau bisa kita berbicara bincang-bincang setelah ini lagi. Artinya biar yang tidak mengikuti juga bisa mendengarkan, sehingga apa yang akan menjadi rencana tindak lanjut kita bisa dilaksanakan secara bersamaan. Yang kedua, berbagi praktik baik antar guru, baik di dalam maupun di luar sekolah, baik luring maupun daring, sudah terlaksana dengan baik. Jadi berbagi praktik baik antar guru, baik di luar sekolah, di dalam berarti di sekolah kita yang PMO 2 bulan yang lalu ditampilkan bahwa komunitas belajar kita dilaksanakan tiap minggu pertama dan ketiga di bulan berjalan itu. Itu sudah ada jadwalnya dan materi yang akan dibahas ada di dalam jadwal tersebut. Kemudian di luar sekolah, di PMO yang lalu juga sudah dijelaskan bahwa SD Negeri 1 Melumbang sudah melaksanakan Kombel antar sekolah, yaitu di KKG Dabin 1. Luring artinya kita bertatap muka, sedangkan daring itu tentunya yang di PMM. Kita sudah melaksanakan. Hasil yang kemarin sudah ada di dalam PMO yang bulan April kemarin. Ya. Jadi sekarang
hanya melanjutkan yang sudah berjalan kita lanjutkan sehingga progresnya lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, hasil berbagi praktik baik di wadah komunitas belajar dipraktekkan di kelas masing-masing yang merupakan inovasi pembelajaran bagi guru. Jadi ini yang di dalam kelas, di dalam sekolah kita melaksanakan komunitas belajar. Sebenarnya kami memiliki topik yaitu rencana kerja para guru yang ada di PMM. Setiap guru memiliki tema yang berbeda dan tema tersebut diunggah di dalam komunitas belajar di sekolah. Kemudian guru yang lain mendengarkan dan meniru praktik baik tema yang diambil oleh guru yang bersangkutan. Jadi sudah terlaksana. Agar lebih jelasnya lagi, karena ini refleksi, kemarin kan sudah ditanyakan, contoh seperti Pak Emi. Pak Emi itu mengambil disiplin positif, Pak, disiplin positif. Kemudian kelas mana yang sudah, atau mungkin semua kelas sudah mempraktekannya, Bapak Ibu? Untuk disiplin positif. Kelas 1 sudah? Oke. Kelas 2 kemarin pernah bicara Bu Tari? Sudah nggih? Jadi anak-anak itu melaksanakan peraturan atau tata tertib kelas itu bukan berasal dari gurunya atau sekolahnya, tapi dari anak-anak sendiri, kemudian disepakati, kemudian menjadi komitmen yang harus dilaksanakan. Luar biasa, disiplin positif. Kelas 3 sudah Pak Tri? Sudah. Kelas 4 Pak Heru? Kelas 5? Oke, Pak Emi tentunya yang pertama kali karena beliau yang mengambil tema disiplin positif. Selain mengambil tema di pengelolaan kinerja, juga dalam komunitas belajar kami juga mengangkat permasalahan yang sangat urgent di kelas. Misalnya di kelas 1 itu saat ini apa yang menjadi masalah. Kalau waktu PMO bulan Februari, selain kita mengambil dari rapot pendidikan bahwa menurunnya nilai literasi kita menurun, belum merah, tidak merah Pak, tapi menurun. Nilainya masih hitam tapi menurun dari tahun sebelumnya. Sehingga kami harus mengupayakan bagaimana caranya untuk meningkatkan literasi anak-anak. Dan sehubungan dengan tema yang ada di PMO ini adalah kurangnya guru menggunakan metode. Dan salah satunya kemarin sudah di PMO bulan April ya, sudah ada progres yang baik. Salah satunya adalah mengaktifkan perpustakaan dan pojok baca untuk dibaca oleh anak-anak kita. Kemudian anak-anak kita meminjam buku pada hari Senin dan pada hari Jumat diekspresikan apa yang sudah didapat dari literasi mereka. Ternyata literasi itu tidak hanya membaca. Literasi itu sampai tingkat pemahaman, tingkat itu bisa dilihat di ANPK, di soal ANPK. Luar biasa pentingnya literasi. Sehingga di sekolah kami selain untuk mengatasi rapot pendidikan kita juga menyiapkan untuk ANBK di tahun yang akan datang. Karena waktu tahun 2022 luar biasa, SD sini baik sekali, kemudian turun tahun 2023. Kenapa itu? Karena anaknya, SDM-nya itu berubah, sehingga menjadi introspeksi kami agar setiap saat
kebiasaan literasi itu harus diterapkan. Kenyataannya misalnya kelas 5 sudah menjadi kelas 6, yang kelas 5 yang mau ANBK adalah kelas 4. Apabila kelas 4 tidak dibiasakan literasinya, maka hasil literasi di ANBK-nya juga kurang. Untuk mengatasi tersebut, maka kami mengaktifkan perpustakaan dan pojok baca. Kemudian, metode yang beragam telah diimplementasikan di kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang merupakan praktek baik guru lain yang telah merasakan perubahan yang berarti dalam pembelajaran. Di PMO sebelumnya sudah diaturkan oleh kebetulan kemarin Pak Prengki. Mungkin hari ini ada yang mau berbagi praktik ya, tentang metode selain jigsaw. Mungkin dari Pak Heru ya, kelas kawan Pak. Metode yang sudah digunakan oleh panjenengan. Itu kemarin kan yang kemarin metode jigsaw oleh kelas 5, kemudian ditiru oleh kelas 1 luar biasa. Ya, ternyata bisa di kelas 1 disederhanakan. Karena literasinya anak-anak kelas 1, kemampuan anak kelas 1 itu masih sederhana. Sehingga bu gurunya itu menyederhanakan. Intinya sama dengan jigsaw di kelas 5. Adanya pengelompokan, adanya saling berdiskusi, kemudian mempelajari suatu topik, dan endingnya adalah mempresentasikan, menceritakan hasil diskusi kelompok-kelompok di kelas itu. Ya, luar biasa. Mestinya dengan disederhanakan, kemarin sudah dibuktikan. Mungkin hari ini metodenya Pak Heru bisa diceritakan, Pak? Monggo. Yang multi. Ya, baik, terima kasih. Untuk metode yang saya gunakan untuk literasi itu masih menggunakan metode tutor sebaya, karena untuk anak kelas 4 itu saya lihat kesehariannya itu kalau sama temennya itu malah dia itu bisa lost dalam mengekspresikan. Nah, akhirnya setelah saya amati kegiatan sehari-harinya, setelah itu akhirnya saya kelompokkan. Ada anak yang belum bisa, saya kelompokkan dengan yang sudah lancar membaca, bisa memahami, sehingga dan dia itu kalau ditanya itu mau membantu. Kan kadang ada anak yang lancar membaca tapi dia pelit untuk berbagi dengan temannya. Nah, itu saya baca, oh anak ini karakternya si A seperti ini, akhirnya saya kelompokkan dengan yang belum bisa supaya nanti dapat membantu untuk melancarkan literasinya. Seperti itu Bu yang saya gunakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Heru. Artinya panjenengan sudah menggunakan metode yang tidak hanya satu, tidak hanya ceramah, tapi minimal lebih dari 2. Terima kasih. Artinya dari panjenengan menggunakan metode itu, sekarang hasil pembelajaran anak-anak berbeda nih Pak nggih. Artinya berarti ada ngaruhnya, ada pengaruhnya ternyata. Anak yang tadinya mungkin pekewuh sama Pak Guru karena Pak Gurunya ganteng sekali nggih. Itu terus belajar dengan teman sama perempuan, mungkin jadi enjoy, jadi senang, jadi lost ya, seperti yang dikatakan Pak Heru, sehingga dia mudeng paham dengan materi yang diajarkan oleh Pak Guru. Terima kasih Pak Heru. Kemudian mungkin kelas 6, mungkin Pak Emi bisa bercerita. Alhamdulillah tahun ini lulus semua dengan nilai yang luar biasa dan mestinya tidak lepas dan luput dari kemampuan Pak gurunya. Metode yang digunakan kemarin sehingga kelas 6 bisa lulus semua Pak Emi. Nah, monggo berbagi sekalian di sini sehingga nanti kita terlihat bahwa kita sudah menggunakan
multimedia, berbagai media metode, nggih. Tidak hanya satu metode, nggih. Sudah beberapa. Ngoten monggo Pak Emi bisa berbagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman kami mengajarkannya untuk pelulusan memang aturannya semua anak itu harus belajar. Tapi untuk depan anak yang baik, yang sadar dan anak yang lebih, kami memperbanyak belajar anak-anak dengan membaca atau membaca materi. Bahkan kalau masih ada sisa waktu kami ulang kembali untuk memperdalam materi. Kemudian selain banyak membaca, anak juga kami perbanyak dengan latihan-latihan soal dari berbagai masa dan berbagai tahapan ujian dan sudah berlalu kami jadikan potensi dan untuk lebih menguasai materi, karena di sana banyak variasi, walaupun dalam satu kisi-kisi bisa menghasilkan banyak soal. Selain itu, kami benar-benar melaksanakan apa yang kami programkan, yaitu anak-anak memang kami buat kesepakatan untuk apa yang dihasilkan apabila ada kekurangannya maka akan dibahas bersama-sama dengan anak-anak semuanya, tidak hanya satu anak yang kurang saja, tapi semuanya ikut membahas agar anak-anak tidak merasa minder atau bagaimana. Anak yang mendapat nilai kurang tidak merasa minder, terutama masalah mental, psikologi anak agar tetap terjaga, tetap bagaimana ya, bisa nyaman di lingkungan teman-temannya. Karena di usia kelas 6 ini sudah perasaannya sudah lebih peka, dan peka. Dan dengan disiplin positif dan kesepakatan yang dibuat oleh anak-anak bisa melaksanakan kesepakatannya baik dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Emi yang telah dengan sekuat tenaga untuk membuat yang terbaik bagi anak-anak didik kita. Kemudian tentunya kita juga tahu nggih, antara di kelas dan di lapangan juga sama nggih, metode yang digunakan juga tidak satu nggih Pak Catur nggih. Tidak satu nggih. Ada sebelum adanya PMO ini juga tanpa disengaja panjenengan mestinya tidak bisa menggunakan satu metode. Misalnya metode ceramah, bicara terus. Nah, anak-anaknya mestinya verbalisme nggih. Pak seperti apa, suruh apa toh saya, mestinya seperti itu nggih Pak nggih. Saya yakin panjenengan menggunakan beberapa metode, tapi tentunya mungkin panjenengan bisa berbagi Pak Catur, mungkin tidak hanya ceramah dan penugasan atau demonstrasi, mungkin ada metode yang mungkin teman-teman masih asing mungkin, atau mungkin nanti dari Pak Tri menceritakan metode koncoku kae sing kae jigsaw. Itu Pak Heru teman sebaya. Mungkin ada yang lain atau mungkin sama, monggo diceritakan nggih. Ini Pak Catur dulu atau Pak Tri? Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau dari olahraga saya sendiri, Bu, menggunakan metode demonstrasi, Bu. Jadi dengan cara memperagakan aturan mainnya secara urut untuk melakukan suatu kegiatan baik secara langsung maupun menggunakan media pengajaran yang relevan supaya anak-anak tahu dan mengerti aturan mainnya. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih Pak Catur. Mungkin dari kelas 3. Monggo, Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 3, metode yang kami gunakan sama seperti kelas 4, metode ceramah dan teman sebaya. Karena yang literasinya kurang, biasanya itu kalau gurunya sendiri atau didikte begitu, anak itu masih merasa minder atau kurang nyaman begitu. Jadi kami menggunakan metode teman sebaya untuk membantu teman-temannya yang literasinya kurang dengan bimbingan kami. Jadi anak-anak itu belajarnya bisa tenang, tidak ada beban, istilahnya apa ya? Nggih, los ngoten. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri. Ini mungkin yang luar biasa nggih, perpaduan antara ceramah, demonstrasi, kemudian mempresentasikan dengan daya tarik gurunya ini. Waktu kalau hari Jumat itu pesta literasi nggih kalau di sekolah kita. Itu dipimpin oleh Bu Vina. Itu bagaimana Bu Vina? Rasanya panjenengan bagaimana? Kemudian anak-anak itu kelihatannya seneng banget nggih. Itu saya melihat di video kebetulan yang pertama itu saya melihat sebentar, mengikuti membersamai sebentar. Kemudian yang kedua juga lama, dan kemarin sebenarnya puncaknya saya kepingin sekali membersamai, tapi ada acara yang juga penting yang harus saya laksanakan sehingga saya meninggalkan kegiatan. Kemudian saya melihat videonya luar biasa itu dari Bu Vina. Itu bagaimana Bu Vina? Tolong diceritakan sehingga saya semakin mengagumi gurunya, mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain juga nanti meniru nggih. Anak-anak kelihatannya itu apa ya? Napa niku, Pak? Senang, terus senang banget pokoknya lah. Jadi Bu Vina itu bisa membawa anak-anak menjadi bahwa literasi itu menyenangkan, ya, bukan paksaan, tetapi memang saya juga kepingin maju, itu mestinya dengan moderator, dan moderatornya adalah Mbak Vina yang luar biasa. Monggo Mbak Vina ceritakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
senang membaca, senang belajar di depan, dan meningkatkan cara yang menyenangkan. Terima kasih Mbak Hina nggih. Dan ternyata literasi itu tidak hanya membaca, dan bagi anak yang tidak bisa membaca itu sedih sekali nggih. Jadi seandainya saya bisa membaca, saya bisa bercerita kembali atau mungkin melalui coretan atau gambar, kemudian gambar itu dijelaskan di depan kepada teman-teman semua. Itu menyenangkan sekali, apalagi teman-teman yang mendengarkan itu mengagumi yang maju itu, sehingga ada motivasi untuk anak-anak yang belum bisa baca. Dan harapan kita di SD Negeri 1 Melumbang, literasinya tidak hanya membaca. Indikatornya nanti di ANBK, karena di ANBK itu soal kalimatnya itu pemahamannya luar biasa, Bapak Ibu. Dari harus bisa membaca, kemudian memahami. Artinya harapannya dengan program kita di sini seperti itu, nanti anak-anak sudah terbiasa dengan memahami suatu kalimat, memahami suatu cerita. Banyak sekali di ANBK nggih Pak Franky, ANBK-nya itu banyak cerita nggih, panjang-panjang nggih. Itu ternyata jawabannya singkat tetapi pertanyaannya panjang. Artinya harus menuntut kemampuan anak untuk pemahaman literasi yang luar biasa. Harapan kami dengan program pesta literasi di sekolah kami, sekolah kita ini nanti membiasakan anak-anak baik dalam menanggapi suatu kalimat, membaca suatu kalimat, menjawab pertanyaan di kalimat yang panjang, nanti paham. Terima kasih Bapak Ibu yang luar biasa yang telah mensukseskan literasi itu. Yang sudah berjalan baik di SD Negeri 1 Melumbang, dari PMO kita di rencana awal yaitu bulan Februari 2024 sampai saat ini, yang pertama memanfaatkan perpustakaan dan pojok baca. Kalau kemarin di April itu perpustakaan administrasinya belum tertata rapi, karena tenaga yang profesional tidak ada, itu hanya guru kelas yang dimintai tolong untuk mengurus perpustakaan. Jadi kalau misalnya sudah ngajar selesai, Mbak Tari kemudian ke perpustakaan untuk ngurusi. Alhamdulillah kemarin solusinya dari PMO kemarin adalah kita duduk bersama, pegang laptop bersama, dijatah berapa buku untuk menginput sebagai administrasi perpustakaan. Alhamdulillah saat ini sudah mulai tertata, meskipun belum selesai karena tugas kita yang utama adalah mengajar, sehingga masalah itu secara bertahap. Insya Allah nanti lama-kelamaan perpustakaan kita rapi, administrasinya juga rapi. Setiap siswa sudah tergerak untuk melakukan literasi, diawali membaca buku dari pojok baca maupun perpustakaan. Membaca bukan lagi paksaan, tetapi suatu sarana untuk mengaktualisasi diri atau mengekspresikan apa yang sudah dipelajari. Seperti tadi diceritakan oleh Bu Vina, bahwa mereka berlomba-lomba untuk mengekspresikan apa yang sudah dia pelajari di buku yang telah dipinjam. Peminjaman buku setiap hari Senin, setiap siswa siap untuk mempresentasikannya setiap hari Jumat. Ini merupakan indikator kemajuan atau progres siswa dalam literasi. Dilakukan di halaman sekolah, di depan seluruh siswa dan Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru mencatat dan mengikuti setiap proses kemajuan literasi siswa. Kelas 1 literasinya bagaimana Bu? Yang mungkin yang sudah lancar, yang lebih tinggi pemahamannya, Bu Mun, monggo.
yang sudah lancar membaca dan sudah membaca bukunya di Terima kasih untuk kelas 1 ya. Kelas 1 yang sudah lancar membaca dan meminjam buku itu sudah dari 10 anak, semuanya sudah mau meminjam. Yang awalnya 1 anak tidak mau meminjam, memilih untuk menggambar, itu sudah mau untuk pinjam. Tetapi kalau membaca yang lancar itu ada 8 anak yang sudah lancar membaca, tapi untuk ke tingkat pemahamannya itu memang belum 8 itu belum semuanya untuk bisa memahami, mungkin sekedar membaca, tapi ada yang 2 orang itu sudah lumayan untuk mengingat beberapa kalimat di bab awalnya itu sudah bisa, itu ada 4 anak. Kemudian yang 2 anak itu memang membacanya masih kayak mengeja, tapi mengejanya itu sudah di dalam hati. Jadi tidak diucapkan, cuman diberi jarak antara mengeluarkan suaranya, membacanya dengan mengejanya tidak diucapkan. B, A, B, itu suku kata juga bukan, tapi cuma diam sebentar, kemudian dibaca, membutuhkan waktu untuk membaca Dalam hati. Orang anak seperti itu, tapi untuk sekarang itu juga sudah bisa membaca, semuanya sudah tidak mengeja lagi. Namun untuk ke tingkat pemahamannya yang 2 anak ini belum mau sama sekali untuk menceritakan. Jadi cuman ya masih malu atau itu belum mau ke depan. Terbukti dengan hari Jumat yang kemarin itu sudah diberi cara dari pemimpin untuk literasinya, itu sudah diberikan nomor, itu ada yang diundi, kemudian yang berani membaca siapa itu dituliskan di situ, yang siap bercerita sama yang tidak itu kan ditulis zong. Itu suatu bukti cara guru untuk biar melatih anak, yang penting berani berbicara atau berani maju ke depan terlebih dahulu. Nah, ternyata dari kelas 1 yang kemarin itu baru 1 anak yang berani ke depan, namun beraninya itu juga belum menceritakan. Setahap baru menunjukkan lancar membacanya di halaman sekolah yang dihadapi di depan anak kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu. Seperti itu, jadi untuk menceritakan 1 paragraf pun belum ada yang berani untuk kelas 1 seperti itu. Jadi cuma baru yang penting berani maju ke depan. Kemudian dari itu juga di kelas saya beri kesempatan untuk berlatih sebelum ke halaman pentas di hari Jumat. Untuk numerasi itu saya ceritakan pancing-pancing dengan apa yang sudah kamu alami. Jadi pengalaman yang menyenangkan atau pengalaman yang menyedihkan itu tidak terpancang pada buku. Tujuannya apa untuk saya, yang penting itu berani belajar ngomong. Itu sampai saya suruh untuk bercerita tentang mimpinya, apa pernah mimpi atau belum, seperti itu. Nah, terus kemudian dari situ anak berani menceritakan pernah mimpi, katanya mimpi apa. Nah, seperti itu dia berani menceritakan, tapi juga hanya beberapa kalimat saja, memimpikan karena itu kayak ngompol atau pernah dikejar apa, itu seperti itu. Nah, tujuannya itu hanya menggali potensi anak yang tadinya malu-malu atau belum berani, itu biar berani ngomong di depan kelas. Kemudian juga ada yang menceritakan tentang pesta ulang tahunnya, mungkin seperti itu. Jadi hanya terbatas
beberapa kata. Maju ada yang satu ucapan kemudian selesai ya juga enggak apa-apa seperti itu bertahap nanti supaya lama-kelamaan berkelanjutan nanti di kelas 2 semoga berjalan dengan lancar tentang numerasi yang diadakan di sekolah kita itu setiap hari Jumatnya nanti kedepannya bisa berlanjut sehingga nanti yang kelas 1 ke kelas 2 mungkin diharapkan ada perkembangan yang tadinya hanya 2 kalimat atau 1 kalimat nanti bisa menjadi bertambah kalimatnya menjadi 1 paragraf itu nanti meskipun nanti sudah di kelas 2 atau di kelas 3 seperti itu pelaksanaan di kelas 1 untuk numerasi yang dilaksanakan di kelas maupun di halaman waktu pentas atau literasi di satu sekolahan di halaman sekolah. Terima kasih. Sebentar Bu, sebentar, Iya. tak tanya dulu. Itu kalau anak memang kemampuan apa ya, secara psikis kan nggak berani, gitu, belum berani itu Iya. sudah bagus maju. Pertanyaannya, tapi kalau di kelas sudah berani gitu, maju di Di kelas? kelas berani, tapi juga belum semuanya. Dari 10 anak itu Berapa? paling 4 anak. Satu Itu lagi yang separuh gitu. laki-laki saja yang biasanya main ke sana kemari yang kalau di luar itu gerakannya luar biasa itu belum berani kemarin ya kayak Rifa itu sebetulnya sudah pinter apa-apa sudah pinter itu. Tetapi untuk maju ke depannya dia belum berani. Membaca lancar, terus kemudian dia sukanya katanya matematika, lah berarti kan dia literasi numerasinya. Gitu. Kalau untuk bercerita kemarin sudah diberi semangat, dituntun-tuntun yang bisa apa atau ingat judulnya itu ternyata belum berani kemarin di halaman. Tapi kalau di kelas ya juga sudah, tapi cuman ya itu tadi dua kalimat atau berapa. Lumayan nggih. Matur suwun Bumun. Bapak Ibu, ternyata ini ada praktek baik yang mungkin kita perlu contoh nggih. Artinya di kelas lain mestinya masih ada anak yang lalu-lalu gitu, sama kelas 3 nggih. Sebenarnya dia bisa, tapi untuk mengungkapkan itu sulit. Ya, diam nggih. Sehingga Pak tadi menggunakan metode teman sebaya untuk belajar bersama itu, karena untuk memahamkan anak susah. Nah itu Pak Tri atau Pak Guru yang lain bisa mempraktekkan pembelajarannya Bumun. Okay? Jadi tidak usah membaca lah. Yang kamu sukai apa? Intinya Bapak Ibu guru sering banyak tanya nggih. Ngoten. Nggih. Matur suwun Pak Woko, monggo nggih sugeng rawuh. Selamat bergabung. Nggih, sugeng rawuh, sugeng pinanggih. Nggih Bapak. Baru selesai. Nggih, matur suwun sanget. Monggo dilanjut, saya tak mendengarkan. Nggih, siap nggih. Nggih, kita lanjutkan nggih Bapak Ibu. Luar biasa. Jadi saya semakin optimis kalau program kita karena yang utama untuk belajar dasarnya adalah literasi numerasi. Ya, satu-satu dulu nggih. Kita tahun ini untuk literasi nggih. Literasinya kita laksanakan, kita lanjutkan. Tadi usulnya Bumun. Nggih, terima kasih Bumun. Nggih, kita tetap melaksanakan kegiatan ini. Tolong Mbak Vina tetap semangat ya untuk memfasilitasi anak-anak kita. Nggih, jadi tetap jalan menjadi pembiasaan. Pembiasaan yang luar biasa. Saya melihat ke sana kemari baru sini yang seperti itu. Nggih. Kalau membaca pojok baca, menyiapkan pojok baca banyak sekali di sekolah-sekolah lain. Perpustakaan juga banyak. Tetapi progres indikator yang sudah dikuasai anak itu apa? Mereka kalau menurut saya itu belum tahu, nggih. Mungkin yang pintar membacanya itu pinternya karena sudah dasarnya pinter atau dari program itu. Ngoten nggih, insyaallah dari program kita sudah terlihat nggih. Kemarin yang sudah pintar membaca di kelas, kemudian ditambah
menjadi berani untuk tampil di depan umum, di depan teman-teman seluruh SD Negeri 1 Melumbang ditambah Bapak Ibu gurunya. Kemudian bagi yang belum lancar membacanya itu berusaha pasti, baik di rumah maupun di sekolah minta untuk dilancarkan agar bisa membaca minimal di kelas dulu, kemudian di halaman, itu luar biasa. Kemudian yang saya merinding Bapak Ibu, ini artinya progres yang luar biasa. Jadi anak-anak yang tidak bisa membaca itu bingung banget. Kalau dulu kan Bapak Ibu gurunya yang ayo belajar, kamu belum bisa baca toh, begitu kan? Sekarang dari mereka sendiri, saya tidak bisa membaca, saya bingung, saya mau cerita apa. Nah, sementara untuk kelas 1 itu memang dasar belum nggih Bu Mun. Jadi bu gurunya mencari cara, ya sudah nggak usah baca, yang penting tadi malam kamu mimpi apa atau di ulang tahunmu kamu bagaimana suruh menceritakan, nggih. Tapi kalau yang di kelas lain tentunya membaca itu wajib, nggih, wajib bisa. Kenyataannya kelas 5 ada ya Pak Franky? Tolong kelas 5 ada yang belum bisa baca? Alhamdulillah sudah semua. Dengan program ini semoga nanti panjenengan dalam memberikan ilmu yang lain, karena dasar untuk melajari ilmu yang lain adalah membaca dan berhitung, ya. Jadi kita untuk program yang saat ini adalah literasinya. Kemudian saya juga kepingin tahu kemarin hasil ANBK 2023 yang notabene pesertanya adalah muridnya Pak Franky tahun ini, nggih Pak, nggih. 2023 nggih. Itu kok mengalami penurunan. Kemudian mungkin kenapa dan setelah panjenengan melaksanakan program literasi di sekolah kita, itu sekarang hasilnya sudah 100% anak kelas 5 saat ini sudah bisa membaca. Sayangnya ANBK-nya udah lewat. Tolong diceritakan Pak Franky, monggo, biar teman-teman juga tahu dan mungkin mempraktekannya. Monggo Pak Franky. Ya, terima kasih Bu atas waktunya yang diberikan pada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, benar sekali dari hasil rapat pendidikan di SD kita tahun ini itu literasinya menurun karena memang siswanya berbeda. Kalau kemarin di kelas 6 itu hanya 9 anak dan sekarang 18 anak, 2 kali lipatnya. Dan yang kemarin itu naik ke kelas 5, dari 9 anak sudah bisa membaca semua, pembelajaran dasar sudah bisa semua, membaca sudah bisa semua, memahami bacaan mereka sudah bisa, sebagian besar juga. Dan yang tahun ini memang berbeda. Dari 18 anak itu kemarin yang sudah lancar membaca ada 14. Sudah lancar berarti membaca. Kurang 4 nih. Ya, 4 orangnya belum lancar membaca, satu orang dari 4 itu tadi belum bisa, baru mengeja. Dan pelaksanaan ANBK itu ada di bulan Oktober. Jadi saya bisa mendampingi anak itu yang efektif hanya 2 bulan, Agustus dan September, dan sudah langsung ANBK. Jadi kalau hasil literasinya menurun nanti di ANBK itu sudah saya prediksikan terlebih dahulu sebelum rapat keluar, itu pasti turun. Karena memang kondisi anaknya yang berbeda, jumlahnya juga 2 kali lipatnya dari yang kemarin. Terus dari hasil asesmen awal itu juga sudah ketahuan kalau anak-anak itu posisinya literasi dan numerasinya memang kurang gitu. Tapi alhamdulillah kalau di numerasi anak-anak sudah bisa mengikuti. Memang yang di literasinya memang saya genjot memang nggak dapat kemarin, nggak bisa. Yang dari 4 orang itu belum bisa membaca, 3 orangnya sudah alhamdulillah lancar. Ya terbata-bata sedikit itu tapi sudah bisa membaca. Tapi yang 1 orang yang namanya Diandra ini sampai saya meminta bantuan kepada
ibu guru kelas 1, Bu Mutandiro. Saya tinggalkan, enggak apa-apa lah, enggak mengikuti materi pelajaran. Itu tiap jam 10 itu saya minta untuk ke kantor untuk diajari membaca sama Bu Mutandiro. Alhamdulillah sekarang sudah lancar membaca dan nilainya pada sematif akhir semester ini juga alhamdulillah sudah bagus. Malahan yang 4 anak itu antara Yusuf dan Diandra itu malah nilainya bagusan yang Diandra. Padahal lancar membacanya duluan gitu. Kebetulan. Mungkin motivasinya juga lebih bagusan Diandra daripada Yusuf begitu. Kalau untuk metode yang saya gunakan, memang saya lebih mengedepankan kemandirian anak, Bu. Jadi anak itu saya usahakan memiliki motivasi untuk bisa belajar sendiri dan mandiri. Supaya nanti apa? Kalau anak-anak sudah memiliki motivasi intrinsik dan mau belajar sendiri, nanti itu mudah untuk mengarahkan. Dari apa yang kita pelajari, mau menggunakan model seperti apa saja, kalau anak-anak sudah memiliki motivasi untuk belajar secara mandiri, nanti juga mudah juga diterapkannya. Kemarin yang sudah saya contohkan jigsaw, saya juga sudah pernah menggunakan TGT. TGT itu tim games turnamen, jadi anak-anak dikelompokkan, nanti kita buat seperti games begitu, nanti ada juaranya antara kelompok-kelompok yang saya buat, itu juga sudah pernah. Kalau lain waktu saya selingi sama snowball throwing begitu, atau talking stick begitu juga sudah pernah saya gunakan. Talking stick itu nyanyi-nyanyi sambil pegang stick begitu. Nanti yang dapat stick maju ke depan, entah itu baca atau jawab pertanyaan atau bercerita. Itu nanti tergantung konten pembelajarannya kita mau isi apa. Snowball throwing juga begitu. Cuma kita menggulung-gulungkan kertas diisi maju atau tidak gitu, 2 kertas, nanti anak-anak itu sudah bisa. Alhamdulillah anak-anak juga antusias dengan kegiatan yang seperti itu. Tapi ada kalanya juga saya pembelajaran dengan klasikal, penjelasan secara keseluruhan dari anak-anak begitu. Karena tidak mungkin saya selalu menerapkan pembelajaran yang seperti itu, karena tergantung juga dari konten yang akan diberikan, lebih efektif yang mana. Katanya pembelajaran berdiferensiasi yang seperti itu tidak kok yang kurang dikelompokkan dengan yang kurang, yang lebih dikelompokkan dengan yang lebih. Jadi tinggal gurunya itu mau pembelajaran yang seperti apa, disesuaikan dengan kontennya. Jadi nanti dengan multi metode itu tadi, multi model pembelajaran dan multi strategi, insya Allah nanti pembelajaran itu sudah berdiferensiasi secara otomatis gitu. Mungkin itu dari saya di kelas 5. Oh iya, saya mau usul juga. Kalau bisa kan ANBK itu di bulan Oktober. Jadi nanti untuk menggenjot literasi dan numerasi anak-anak itu di kelas 4-nya. Jadi kelas 4 itu diusahakan sudah selesai. Harusnya sih kelas 3. Kelas 3 sudah selesai, 1, 2, 3 selesai. Kalau pembentukan karakternya maksimal di kelas 3, anak-anak sudah, soalnya di kelas 3 itu gampang-gampang peralihan. Ya, peralihan dari anak-anak dari operasional konkret ke tahap selanjutnya itu dari anak-anak hanya memperhatikan benda-benda nyata, nanti sudah beralih ke bayangan-bayangan begitu. Jadi memang perlu konsentrasi penuh untuk di kelas 3. Kalau di kelas 4 kalau sudah lancar membaca semua, Pipolondo itu sudah bisa, insya Allah nanti hasil ANBK juga akan bagus dengan sendirinya. Tidak perlu kita dikejar-kejar begitu, enggak perlu. Nanti kalau hari Jumat itu kegiatan literasi juga jalan, itu nanti insya Allah juga naik dengan sendirinya. Hasil atau cuma ibas lah itu rapor kita kalau kegiatan di sekolah itu sudah baik semua. Mungkin seperti itu dari saya. Nah, kata banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Franky. Betul
ngendikane Pak Franky bahwa rapot pendidikan hanya indikator kondisi kita nggih. Jadi itu nanti mengikut nggih, dari mengikut. Dari penjelasan panjenengan semua sudah terlihat dari programnya yang dipimpin oleh Mbak Vina setiap hari Jumat itu sudah ada peningkatan kemauan untuk literasi itu dari dalam diri anak sendiri. Kepingin banget, aku kepingin iso maca, ben iso cerita, ben iso maju, nggih itu. Kemudian di kelasnya Pak Franky juga sudah terlihat kemandiriannya, nggih. Artinya di rapot pendidikan kemarin juga kemandiriannya menurun, Pak, nggih. Itu bahkan tidak menurun. Merah ya Pak ya, merah naik sedikit naik itu ya, kemandirian dan berpikir kritis. Menunjukkan indikator keberhasilan sekolah kita itu di bulan Oktober. Dan alhamdulillah ini ceritanya setelah NBK baru diperbaiki nih Pak Franky nggih. Dan saat ini berhasil, begitu nih Pak nggih, untuk kelas 5. Sehingga evaluasi bagi kita semua, oh berarti tindakannya kudune seurunge Oktober gitu. Kelas 3 dan kelas 4. Nanti metode-metodenya Pak Franky juga bisa diambil oleh Pak Heru dan Pak Tri. Ini Pak Tri nggih? Itu. Pak Tri tadi pengalamannya Bu Mun juga bisa digunakan untuk mengeksplor kemampuan anak, potensinya anak. Sampun saya nggih Pak, nggih. Kita lanjutkan nggih Pak, nggih. Permasalahan yang terkini yaitu pengelolaan kinerja bisa teratasi dengan saling berbagi praktik baik dan memberi saran atau solusi. Seluruh topik dalam rencana kerja bisa dipahami, dimengerti dan dipraktekkan secara efektif dan efisien meskipun kemampuan setiap guru berbeda. Seperti saat ini nggih, itu di satuan pendidikan. Di yang antar sekolah juga demikian. Nggih. Itu
ternyata komunitas belajar sangat efektif untuk menyelesaikan suatu masalah. Modalnya mung cerita mirengke mencoba, nggih. Tuh, ternyata. Kemudian hal yang belum berjalan baik, kegiatan belum bisa tepat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Karena apa? Karena ada kendala yang dihadapi, yaitu kegiatan dinas mestinya, nggih. Kegiatan dinas lain yang bersamaan waktunya dengan jadwal pelaksanaan kombel. Yang kedua, sinyal yang tidak stabil. Seperti saat ini, meluncat, nggih Bu Citra, mboten napa-napa, mlebet melih Bu. Belum masuk lagi, tapi ini WA. Bu Citra memberi komen bahwa praktek panjenengan semuanya luar biasa dan agar diceritakan dalam cerita aksi nyata. Pertanyaan saya itu diunggah di mana? Cerita aksi nyata yang kemarin itu loh Pak. Udah. Ini yang hari ini. Nah ini kan banyak sekali kayak Bu Nyumun ada yang baru ya Bu ya itu. Saya termasuk baru bagi saya Bu. Karena panjenengan tidak menggunakan sumber buku nggih karena kendala di membacanya nggih, otomatis mengambil mengeksplornya dari kamu habis apa, yang senang apa, itu baru Bu nggih. Itu bagus banget. Dari Pak Franky juga banyak. Mungkin untuk dari Pak Franky meskipun saya yakin tahu nggih, saya beritahu Pak Emi, panjenengan ambil game Pak Emi. Jadi kalau kelas 6 itu kan siap ujian nggih. Itu soal-soal Pak Emi. Biar enggak stres saja yang naik kelas 6 itu stres banget nggih, fokus banget. Nah, panjenengan menggunakan game. Apa itu namanya Pak yang pakai stick juga ya Pak ya, sambil nyanyi-nyanyi tapi soalnya bisa dikerjakan terus dibaca Pak Emi. Jadi yang garap satu dibacakan kemudian yang lain mendengarkan. Yo nek sing gatekke ngono yo orang gatekke karo mirengke sithik-sithik yo lumayan Pak. Nggih ngoten ketoke rada variasi iki Pak, nggih. Monggo dipraktekkan nggih Pak Emi nggih untuk tahun yang akan datang. Bagus banget itu. Solusi terhadap kendala yang dihadapi. Selalu mengadakan komunikasi dan koordinasi. Nggih, seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita tidak komunikasi meneng-menengan, meneng itu meneng lagi puasa, apa ada masalah, apa lagi marah sama saya atau bagaimana nggih? Artinya marah pada saya, kebijakan saya tidak sesuai dengan panjenengan mestinya dalam hal ini, nggih. Karena kalau yang masalah lain mestinya tidak pas nggih. Ngoten. Sehingga monggo dikomunikasikan sehingga kita bisa menyelesaikan masalah bareng-bareng. Misalnya saya tidak bisa menyelesaikan, mungkin Bu Mun bisa, mungkin Pak Emi yang lebih masa kerjanya, artinya pengalamannya ngono kuwi tahu lah, nggih. Jadi di sini tidak ada pinter dan tidak pinter, tapi pengalaman, nggih. Mungkin kalau pinter anak-anak muda yang saat ini kayak Pak Tri, Pak Franky, Mbak Vina, Mbak Mas Heru itu luar biasa dalam IT-nya. Tetapi mungkin dalam menghadapi suatu masalah, mungkin dengan wali murid, mungkin dengan saya, mungkin dengan anak-anak kita, mungkin belum pernah ya, kasus ngene iki urung tahu. Ning nek Bu Mun atau Pak Emi mungkin sudah pernah, sehingga Pak Emi sudah pernah dulu gagal, kemudian tak atasi ngene iki iso. Nah, itu merupakan praktek baik nggih Pak Emi nggih. Mangke diceritakan bisa digunakan oleh kita semua. Ngoten. Demikian juga mungkin menghadapi saya yang mungkin terlalu keras. Panjenengan kan sudah mengalami beberapa kepala sekolah, nggih. Itu demi kemajuan sekolah kita, utamanya peningkatan kualitas belajar anak, terutama nggih. Endingnya itu peningkatan pendidikan itu endingnya di hasil pendidikan anak nih Bapak Ibu nggih. Jadi cuma jalannya ki werna-werna. Aku ki arep mulang bocah main pinter tekan sekolahan ketemu karo kepalaku aku segah banget. Kan jadi tidak melaksanakan maksudnya panjenengan sehingga harus dikomunikasikan dulu. Jalannya dibaiki dulu. Kemudian sehingga nanti tujuan kita tercapai. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Komunikasi kemudian dikoordinasikan. Yang kedua, permasalahan yang sangat urgent penting nggih pada suatu kelas kalau di kombel sekolah sekolah apabila di kombel antar sekolah bisa diusulkan di awal acara misalnya permasalahannya banyak banget Bu tapi bulan ini kan sudah bulan Juni
pengelolaan kinerja, rencana kerja kita harus segera selesai biar kita dapat nilai SKP kita keluar untuk semester ini, sehingga kita harus menyelesaikan masalah ini. Itu dibicarakan, kemudian di Komel kita bahas, kemudian kita kerjakan. Oke. Jadi yang paling urgent, misalnya ada yang lebih penting lagi, mungkin masalah sebenarnya anak berprestasi, tapi karena dia memiliki kelainan apa harus diatasi, itu perlu diangkat dalam komunitas belajar. Yang ketiga, merencanakan jadwal pelaksanaan Kombel di PMM dengan matang. Oke. Bina oleh panjenengan, terima kasih sekali, nanti bisa dilihat. Ngoten Bapak Ibu, alhamdulillah untuk PMO topik pertama dan kedua semester ini alhamdulillah sudah selesai. Kita memiliki progres yang luar biasa, baik peningkatan kompetensi guru maupun peningkatan kualitas belajar anak itu sangat signifikan, artinya sangat berarti. Namun Bapak Ibu, meskipun semester ini sudah selesai, pembiasaan hasil dari PMO yang semester ini kita tetap laksanakan. Karena PMO yang semester akan datang, kita mengambil tema yang beda untuk memperbaiki rapat pendidikan kita. Tentunya kita ambil dari rapat pendidikan. Ngoten Bapak Ibu, sebelum kita akhiri dari awal sampai akhir, saya pribadi dan teman-teman Bapak mohon dari Pak Woko motivasi dan supportnya dari Bapak, monggo. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu, di SDN 1 Melumbang. Yang pertama, saya mohon maaf itu datang terlambat. Mungkin Bu Yuni sudah matur, sudah ngendikan bila saya ada tugas yang memang semi dinas begitu. Tapi karena sulitnya untuk mencari waktu dengan Pak Sodik, itu maka saya harus kencan saya dengan Pak Sodik, saya lunasi dulu. Akhirnya sudah selesai dan baru bisa bergabung dengan Bapak Ibu sekalian dalam PMO yang terakhir kalau tidak keliru pada semester ini. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, bahwa PMO sangat dibutuhkan, merupakan ajang untuk saling berkomunikasi. Tentang apa? Ya tentang tadi Mbak Yuni mendika endingnya adalah peningkatan mutu pembelajaran. Jadi komunikasi inilah satu hal yang sangat penting. Ketika orang bisa sukses dalam hal apapun, itu pasti pandai berkomunikasi. Kalau dulu-dulu, ya sebelum ada atau bahkan sekolah lain ya, yang belum menerapkan atau belum menjadi program sekolah penggerak, itu hal-hal semacam ini bahkan jarang dilakukan. Namun di SDN Jombang, karena menjadi program sekolah penggerak, menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain dalam membangun komunikasi dalam pada stakeholder yang ada. Karena satuan pendidikan itu merupakan satu sistem
sistem itu kesatuan. Tidak ada yang paling di antara semuanya. Misalnya hanya salah satu guru atau kepala sekolah saja, tidak. Jadi harus mendapat dukungan dari semua stakeholder yang ada, khususnya dalam hal ini adalah Bapak Ibu guru semua dan kepala sekolah di SDN 1 Blumbang. Oleh sebab itu, saya secara pribadi senang sekali mendengarkan paparan aksi nyata dari rekan-rekan guru yang telah mampu menganalisis penyebabnya. Jadi tidak ada pekerjaan di dunia ini yang tanpa masalah. Jadi mesti ada masalah, walaupun masalah itu ringan atau berat, tergantung kita menyikapinya. Kalau semuanya disikapi dengan tulus, dengan merasa bahwa kita tidak mungkin bekerja sendiri, orang tidak mungkin akan hidup sendiri, maka sistem ini akan bergerak dengan baik, bergerak dengan maju bersama-sama. Oleh sebab itu, sekali lagi, kekompakan dari stakeholder, khususnya Bapak Ibu guru yang ada di Blumbang ini, terus dipertahankan. Kalaupun ada friksi-friksi, kalaupun ada hal-hal yang mungkin tidak menyetujui atau hal-hal yang tidak menyenangkan, itu harus segera diselesaikan. Orang pintar mengatakan, kalau ingin bahagia, itu jangan hanya menerima yang menyenangkan saja, kemudian menendang hal-hal yang tidak disenangi maksudnya. Bagaimana? Ya harus bisa menerima hal-hal yang menyenangkan, tidak begitu akhirnya berhura-hura. Demikian halnya yang tidak menyenangkan harus diterima dengan positif. Karena kita mempunyai pribadi masing-masing yang mungkin tidak sama dengan pribadi kita. Itu harus diselesaikan dan dapat diatasi. Ini contoh baik SDN Blumbang. Selama ini tidak ada masalah-masalah yang sangat besar. Terbukti kegiatan PMO, kegiatan Kombel ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, saya selaku pendamping di SDN 1 Blumbang ini mengantarkan sampai Juni ini semester 1 selesai, dan tentu saja saling mendoakan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan semuanya lancar, baik karir di dunia maupun tujuan di akhirat itu tercapai. Sekali lagi saya selaku pendamping yang mungkin masih banyak, saya akui banyak sekali kekurangan, itu mohon dimaafkan. Semoga kebersamaan SDN 1 Blumbang ini terus dapat kita jaga, dan endingnya adalah mutu pembelajaran terus meningkat di bawah asuhan, di bawah
komando Ibu Priyuni. Saya kira demikian dari saya. Sekali lagi selamat, sukses selalu, dan masa depan ada di tangan Anda sekarang. Jadi kalau apa yang kita lakukan sekarang itu akan dipetik yang akan datang. Namun kita tidak perlu pas khawatir terhadap hal-hal yang ada di depan karena sudah di tangan Allah SWT. Nah, ini kerjakan saja yang terbaik, terus bersatu, tidak perlu ada hal-hal yang yang membuat akhirnya sistem itu tidak berjalan lancar. Insya Allah Bapak Ibu yang semuanya masih muda ini akan mencapai hasilnya nanti, baik di dunia maupun di akhirat. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak. Doanya, motivasinya, seluruhnya Bapak nggih. Semoga Bapak sehat selalu. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, sebelum kita tutup, kita sedikit refleksi nih Bapak Ibu tentang kegiatan ini nggih. Mungkin adanya Kombel, adanya PMO ini, adanya komunikasi antara panjenengan dengan saya, antara panjenengan dengan sesama teman kita, dengan Pak Woko sebagai pengawas, nggih, dengan Bu Citra sebagai fasilitator. Apa yang Anda rasakan? Rasanya piye gitu Pak Tri? Monggo Pak Tri, dari Pak Tri. Karena Pak Tri yang mungkin banyak sekali di dalam hatinya karena pendiam sendiri nih. Nggih, monggo Pak Tri. Di sini saatnya untuk mengungkapkan rasa, Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bagi saya sendiri untuk tentang adanya Kombel dan diskusi yang seperti ini mungkin menambah untuk pengetahuan saya dalam memperbaiki atau membuat lebih baik lagi dalam saya mengajar atau mendidik kepada anak-anak yang di SD Blumbang ini. Dan sekaligus menambah pengetahuan saya untuk menerapkan beberapa hal jika ada kasus di dalam kelas ataupun di dalam sekolah. Ya, pada intinya dengan adanya Kombel ini memberikan banyak pengalaman bagi saya untuk khususnya dalam hal mengajar anak didik seperti itu, Bu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya dengan komunikasi dan koordinasi seperti ini bermanfaat nggih Pak nggih? Dilanjut apa tidak Pak? Iki koyo ning nekoki. Lanjut betul. Untuk hari ini Pak Heru, mungkin yang kedepannya lagi kebiasaan kita yang baik ini kita tetap laksanakan nggih. Mungkin dari Pak Catur, itu menyebalkan sekali kegiatan seperti ini. Hatinya Pak Catur piye Pak? Ini jujur wae Pak. Kegiatan seperti ini refleksi Pak. Monggo Pak Catur. Karena Pak Catur itu on mic. Aja ngapus awakmu dhewe. Karena di lapangan Pak. Ya.
pengen istirahat sendiri. Kok ini Jujur nih, jujur. jujur monggo Pak. Enggak apa-apa. Terima kasih Bu. Ya, kalau dengan adanya kegiatan Kombel seperti ini ya tentu sangat bagus untuk saya sendiri khususnya. Jadi yang belum tahu jadi tahu, menambah wawasan, pengetahuan, berbagi pengalaman, sharing semuanya. Ya pokoknya bagus lah Bu intinya. Seperti itu Bu. Terima kasih Pak. Artinya kegiatan ini bermanfaat sekali nggih Pak nggih kita lanjutkannya karena tetap menjadi kebiasaan seperti juga siswa-siswi kita juga memiliki kebiasaan yang baik. Sebentar Pak Emi foto dulu mau ditutup nggih. Nggih. Ngoten Bapak Ibu, alhamdulillah kegiatan pada hari ini PMO periode Juni tahun 2024 hari Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024 selesai. Alhamdulillah. Monggo tampilkan wajah panjenengan yang terlucu. Monggo. Bumun di mana nggih? Bumun, monggo Bumun. Oke. Lagi Bumun kok fotonya bapak-bapak ya? Yang moto Mbak Vina apa saya? Mas Emi wis ngopi urung? Pak Emi mun ngopi dereng. Oh iya wes. Ya, saya yang membuat kayak gitu kok. Ye. Monggo. Satu, dua, tiga. Semangat. Aduh, Bumun urung enak Mbak. Ora lengkap lah. Bu Citra, enggak gabung ini Bu Citra? Ya, kayak bebas, semangat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru.